Om Swastiastu, perkenalkan saya Madesa Fitra Kusuma Dewi, dokter muda bagian anestesi, RSUP Sanglah Universitas Udayana, dan kali ini saya akan membahas materi tentang general dan spinal anesthesia. Pertama-tama, anestesi sendiri itu di mana terjadi kehilangan respon terhadap stimulus nyeri yang reversibel, dan dia dibagi menjadi anestesi umum atau general, di mana diasosiasikan dengan kehilangan kesadaran, dan lokal itu yang kesadaran dipertahankan atau disebut juga pasien masih sadar. Lalu pada anestesi itu ada prinsip di mana balance anestesia. Kita menggunakan multimodal anestesi untuk mencapai kondisi yang optimal, yaitu pasien tidak sadar, nyeri terblokade atau efek analgesi, dan juga ada efek relaksasi otot, dan juga refleks-refleks seperti refleks muntah maupun refleks vagal yang berkurang. Untuk general anestesi maupun anestesi umum, dikenal kedalaman anestesi, di mana ada 4 tahap dari anestesi, di mana untuk operasi biasanya digunakan tahap ketiga, dan dia ada 4 dimensi, yaitu dinilai dengan bispectral index maupun EEG, maupun dari respon pasien terhadap stimulus operasi tersebut sendiri. Untuk klasifikasinya, dia ada yang inhalasi maupun intravena. Untuk yang inhalasi biasanya digunakan untuk maintenance, dan dia ada dibagi 2, yaitu yang non-halogenated, yaitu N2O atau nitrous oxide, dan halogenated, seperti halotan, enfluran, isofluran, desfluran, sevofluran. Di mana pada anestesi inhalasi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti tekanan parsial dari agen anestesi yang digunakan, ventilasi pulmoner pasien, pertukaran gas pada alveolus apakah HD kuat sehingga gas tersebut dapat bertukar dan masuk ke dalam darah. Lalu ada kelarutan pada darah yang dinilai dengan blood gas partition coefficient, dan juga kelarutan dalam lemak yang dinilai dengan oil gas partition coefficient. Untuk koefisien parsial darah dan gas ini, dia menggambarkan bagaimana nantinya gas dapat larut dalam darah dan menyeimbangkan dirinya sehingga dapat bekerja. Contohnya pada agen-agen seperti N2O, di mana dia kelarutannya itu rendah sehingga dia akan cepat mencapai equilibrium pada darah sehingga dia cepat larut dan dia akan cepat untuk mengalami induksi maupun recovery. Sebaliknya pada agen-agen yang dia kelarutannya tinggi, jadi dia lama untuk larut, induksinya lama, dan juga untuk recovery-nya juga lama. Selanjutnya itu ada MAC value yang dikaitkan dengan oil gas partition coefficient, di mana semakin tinggi dia potensinya, maka dia akan semakin tinggi juga kelarutannya dalam lipid. Untuk agen-agen yang biasa digunakan itu ada halotan, di mana dia yang paling poten untuk menimbulkan efek anestesi. Namun untuk analgesik, efek penghilang nyeri dan relaksannya itu dia sangat rendah. Tetapi di sini dia sering dipilih karena dia tidak menimbulkan iritasi pada saluran nafas dan tidak berbau. Dia juga dapat menimbulkan dilatasi bronkus, jadi sering dipilih untuk pasien-pasien asma. Namun dia itu mensensitisasi jantung terhadap katekolamin, sehingga sering menimbulkan aritmia. Selanjutnya itu enfluran, di mana dia memiliki bau yang menyengat, namun dia tidak menimbulkan efek aritmia maupun efek ke jantung. Namun pada pasien-pasien epilepsi dia dapat menimbulkan kejang ketika pasien dalam kedalaman anestesi yang cukup dalam. Dia juga mengandung fluorida atau fluor, sehingga harus hati-hati pemberiannya pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Selanjutnya isofluran, baunya juga dia menyengat,
Namun karena dia tidak mensensitisasi jantung terhadap katekolamin, dia sering digunakan. Untuk sevofluran, ini dia baunya itu tidak berbau dan juga dia cepat dalam recovery maupun induksi. Namun dia dapat menimbulkan toksisitas pada ginjal. Lalu ada juga desfluran, dia itu memiliki vaporizer khusus untuk delivery-nya. Jadi pada desfluran ini dia sangat cepat induksinya, jadi sering digunakan pada pasien-pasien daycare surgery. Namun dia dapat menimbulkan iritasi pada jalur nafas sehingga dapat membuat batuk maupun laringospasma. Lalu pada N2O, dia itu sangat cepat juga untuk induksi dan recovery-nya, jadi sering digunakan untuk pasien-pasien yang maintenance. Dan dia juga sangat larut pada darah, sehingga dia cepat untuk equilibriumnya. Namun, dia itu dapat menimbulkan hipoksia difusional, karena dia itu kan dapat meningkatkan difusi darah, sehingga oksigen itu lebih cepat terdifusi ke darah, sehingga setelah dihentikan, maka oksigennya tidak cukup dan dapat menimbulkan hipoksia. Sehingga setelah diberikan N2O ini, pasien harus diberikan oksigen dengan fraksi 100% untuk menghindari hipoksia difusional ini. Selanjutnya, anestesi intravena. Biasanya dia digunakan untuk induksi karena onsetnya itu yang sangat cepat. Untuk pemulihannya atau metabolismenya, dia biasanya itu dengan redistribusi ke muskuloskeletal. Contoh HG-nya itu tiopental, midazolam, propofol, etomidat, dan ketamin. Untuk tiopental atau pentotal, dia biasanya itu digunakan juga pada pasien-pasien yang ada gangguan pada sistem saraf pusat karena dia tidak meningkatkan ICP, jadi dia aman. Lalu dia didistribusinya itu ke skeletal muscle dan dia merupakan barbiturat sehingga itu dia dapat menimbulkan efek samping hangover ketika sudah selesai karena dia eliminasinya sangat lama. Pada kondisi akut dia juga dapat digunakan untuk pasien-pasien yang kejang. Namun dia dapat menimbulkan depresi nafas melalui laringospasm, dan juga jika dia terjadi ekstravasasi ke jaringan selain jaringan luar gitu, dia dapat menimbulkan nyeri maupun nekrosis dan gangren. Selanjutnya propofol, yaitu sering digunakan karena induksinya sangat cepat, sehingga sering digunakan untuk daycare surgery. Namun dia dapat menimbulkan penurunan tekanan darah dan MAP. Selanjutnya ketamin, dia itu bekerja dengan memblokade reseptor NMDA dan dia efek analgesinya sangat tinggi. Namun dia dapat menimbulkan halusinasi dan disosiasi pada pasien dan juga amnesia. Selanjutnya midazolam, dia efek relaksasinya itu sangat tinggi. Namun dapat menimbulkan amnesia, retrograde amnesia pada fase post-op-nya. Lalu fentanyl, dia dapat menimbulkan efek analgesia yang tinggi tanpa menghilangkan secara seluruhnya kesadaran pasien. Jadi pasiennya itu dia kesadarannya itu drowsy. Biasanya digunakan pada operasi minor seperti endoskopi, angiografi, maupun pada oral cavity seperti itu. Namun dia dapat menimbulkan rigiditas pada dinding toraks sehingga dapat menimbulkan risiko depresi nafas. Selanjutnya untuk anestesi spinal, di mana ini merupakan anestesi regional, di mana anestesi regional itu diinjeksi pada cairan cerebrospinal yang mengelilingi medula spinalis, bisa pada epidural space maupun subarachnoid space.
dia itu dosis dan volumenya itu harus kecil. Indikasinya pembedahan abdominal bawah, inguinal, urogenital, rektal maupun pada ekstremitas bawah. Dan kontraindikasinya sendiri itu ada yang absolut dan yang relatif. Untuk yang absolut itu tentunya jika pasien menolak untuk diberikan anestesi spinal, maka tidak dapat dilakukan. Lalu jika ada infeksi di lokasi penyuntikan, peningkatan TIK, hipovolemia berat, dan koagulopati. Untuk yang relatif, pada pasien-pasien sepsis, pada pasien tidak kooperatif, pasien dengan defisit neurologis, pasien dengan deformitas tulang belakang, dan pada pasien dengan penyakit jantung stenosis. Selanjutnya efeknya pada sistem organ, terutama pada sistem organ syaraf itu, dia melakukan blok simpatis, terutama pada sensorik dan motorik. Jadi dia untuk efek analgesik dan anestesinya itu di sini, di blok simpatisnya itu. Lalu pada kardiovaskuler ini ada efek samping yaitu vasodilatasi dan refleks vagal. Pada vasodilatasi itu dapat terjadi hipotensi, sehingga ketika terjadi hipotensi, kita harus berikan cairan resusitasi dan obat-obat vasopresor. Dan pada terjadinya refleks vagal, sehingga pasiennya bradikardi, maka diberikan atropin. Untuk respiratory system, pada pemberian yang dosis tinggi terjadi high block, sehingga dapat terjadi penurunan vital capacity dari paru-paru. Lalu pada metabolic dan endokrin, dia ini bagus untuk menurunkan stres dari respon pembedahan melalui adrenocorticotropic system, kortisol, epinefrin, norepinefrin, vasopressin, dan juga menggunakan renin, aldosteron, angiotensin sistem. Pada GI tract, dia itu kontraksi usus dan penurunan aliran darah ke hepar itu menurun karena saraf simpatisnya tadi yang dipengaruhi dan juga penurunan MAP karena vasodilatasi. Untuk yang aliran darah ke hepar itu pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi hepar harus diwaspadai. Lalu pada urinary tract, karena tadi di endokrin dia mempengaruhi sistem RAA, maka dia juga dapat mengganggu autoregulasi dari ginjal dan juga menciptakan retensi urin, sehingga harus berhati-hati pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Untuk komplikasinya, dia ada yang paling parah itu pada pasien-pasien yang terlalu tinggi dosisnya atau high spinal atau high block, dapat terjadi henti jantung. Namun pada dosis yang terlalu rendah, dia dapat menimbulkan efek yang tidak adekuat. Selanjutnya, efek-efek sampingnya itu seperti post-dural puncture headache, cedera neurologis, meningitis, abses epidural, menggigil, pruritus, mual muntah, alergi terhadap obat, dan juga nyeri punggung. Untuk persiapannya, yang pertama disiapkan adalah alat-alat anestesi, resusitasi, dan intubasi, yaitu statik. Selanjutnya persiapan posisi sebelum injeksi. Dapat dilakukan posisi lateral decubitus yang dibantu operator, posisi duduk, maupun posisi prone pada pasien-pasien yang tidak sadar. Lalu identifikasi dari tempat penyuntikan, di mana lokasi penyuntikan yang biasanya diberikan itu di antara L1 dan L4, biasanya di bawah dari spinal cord maupun conus medullaris. Selanjutnya jarum spinal yang digunakan, biasanya digunakan Quink dan Sprout. Lalu pemilihan agen, yaitu bisa dipilih dari agen ester maupun amid yang disesuaikan itu dosisnya. Sekian pemaparan tentang materi general dan spinal anesthesia. Saya ucapkan terima kasih dan mantra penganjali umat. Om Santi 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 Om.